Oke. Jadi, sebelumnya, saya beritahu dulu di awal, nanti di akhir ini akan ada take home quiz kedua. Jadi kalau kalian masih ingat, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan take home quiz pertama, nanti di sini akan ada take home quiz kedua, di mana itu adalah quiz terakhir dari saya, karena kita nanti akan UTS di minggu ke-8 ya kalau nggak salah. Jadi, mungkin bisa dikerjakan sampai dengan, minggu depan. Jadi seperti biasa deadline-nya, 1 minggu setelahnya jam 23.59, terus, nanti akan saya berikan, kunci jawabannya mungkin sebelum UTS, jadi biar bisa, belajar juga kunci jawaban dari, take home quiz yang sebelumnya dan take home quiz yang baru ini, gitu. Jadi untuk pembahasan take home quiz yang baru ini tidak akan membahas, materi yang sudah pernah di take home quiz-kan sebelumnya, jadi cuma materi minggu ini sama 2 minggu yang lalu. Soalnya sudah saya upload di MyITS Classroom ya, barangkali kalian ada yang sudah lihat-lihat tadi. Oke, jadi kita mulai, dengan konsep awal gerak. Jadi awal gerak butir sedimen ini sangat penting dalam kaitannya dengan studi tentang sedimen transport, degradasi dasar sungai, desain saluran stabil, dan sebagainya. Nah, untuk sedimen transport ini akan lebih dipelajari lagi setelah UTS ya, itu materi minggu ke-9 kalau nggak salah. Nah, untuk degradasi dasar sungai ini juga erat kaitannya dengan sedimen transport. Jadi kalau kalian masih ingat agradasi dan degradasi dari beberapa pertemuan sebelumnya, kalau agradasi itu berarti material sedimennya itu bertambah, kalau degradasi dia berkurang. Jadi seperti tererosi gitu dasar sungainya, sehingga mengakibatkan dasar sungai itu makin lama makin dalam, tapi nantinya akan berdampak pada sungai di daerah lainnya. Jadi degradasi di situ sedimen transportnya menghilang, tapi akan mengendap mengalami agradasi di tempat yang lain. Lalu mengenai desain saluran stabil ini, sepertinya akan dibahas minggu depan ya, saya belum lihat lagi lebih lanjut, tapi ini akan dibahas minggu depan, saluran stabil ini, kestabilan lereng juga. Nah, dalam desain saluran stabil, salah satu metode adalah kemiringan dan dimensi saluran dibuat sedemikian hingga aliran tidak menimbulkan erosi di dasar dan tebing saluran. Nah, ini kalau kalian ingat-ingat, sekarang kan lagi pada ngambil drainase nih, jadi pasti familiar banget dengan yang namanya kemiringan sama dimensi saluran. Pasti lagi sering-seringnya ngerjain ini. Jadi tugas drainase itu juga sebenarnya berkaitan dengan teknik sungai ini. Cuman bedanya kalau drainase kan saluran buatan, sedangkan kalau sungai itu kan saluran alam. Jadi mungkin di sini memang batas-batas, misalnya batas kecepatannya, kalau kalian di drainase kan bisa sampai 1,5 kalau beton, terus bisa batu pasang, sedangkan kalau sungai kan dia saluran alam, jadi pasti material salurannya pun, material sungainya pun penampangnya itu bukan beton, bukan batu pasang ya, jadi tanah, terus habis itu ada batu-batunya juga, tapi tidak sebesar beton dan batu pasang, kecepatan yang diperbolehkannya. Sehingga di sini juga kemiringan dan dimensi salurannya dibuat sedemikian rupa hingga aliran tidak menimbulkan erosi di dasar dan tebing saluran. Jadi kalau kemiringannya terlalu curam, pasti kecepatannya tinggi. Nah, itu bisa menimbulkan erosi. Dimensi salurannya juga harus didesain sedemikian rupa sehingga kecepatannya itu sesuai. Karena kecepatan itu dipengaruhi oleh manning, dipengaruhi oleh kemiringan, dipengaruhi oleh radius hidrolik gitu. Nah, definisinya dari awal gerak butir sedimen sendiri, pergerakan butir sedimen ini sangat tidak teratur, maka sangat sulit untuk mendefinisikan dengan pasti sifat atau kondisi aliran yang menyebabkan butir sedimen mulai bergerak. Nah, di mana nanti akan kalian temui grafik-grafik yang menentukan itu kritis atau tidak. Jadi di kondisi kritis ini awal gerak butir sedimen itu terjadi. Jadi dia baru mulai mau gerak, itu di kritis. Sedangkan kalau di atasnya kritis itu sudah bergerak dan di bawahnya kritis itu dia belum bergerak. Jadi kritis ini kayak
titik di mana dia baru mulai bergerak. Nah, ada beberapa pendekatan dalam mendefinisikan awal gerak butir sedimen yang dikaitkan dengan kondisi aliran. Yang pertama, sudah ada satu butir sedimen yang bergerak. Yang kedua, bisa juga sejumlah butir sedimen sudah bergerak. Yang ketiga, butir material dasar secara umum sudah bergerak. Atau yang keempat, terjadi pergerakan butir sedimen dan awal gerak sedimen adalah situasi saat jumlah transport sedimen sama dengan 0. Jadi, pergerakan butir sedimen dan awal gerak ini bisa saja dia belum bergerak, tapi dia baru mau mulai bergerak. Gitu. Jadi kayak ambang batasnya. Nah, pendekatan ini yang ke-1, ke-2 tadi sangat subjektif, bergantung pada kita yang mengamati pergerakan butir sedimennya. Jadi kalau dilihat sini udah ada satu atau beberapa butir yang sudah bergerak, jadi nggak semuanya udah bergerak. Lalu untuk pendekatan 3 kurang bisa dikategorikan sebagai awal gerak karena sudah mengalami transport di sepanjang saluran. Jadi itu udah bukan awal geraknya lagi, itu mah udah bergerak gitu. Nah, untuk yang pendekatan keempat ini dirasa paling objektif, tapi dibutuhkan pengukuran kuantitas transport sedimen. Nah, kuantitas transport sedimen ini yang nantinya akan kalian lakukan di pertemuan minggu ke-9. Nah, ada beberapa pendekatan teoritis untuk menentukan awal gerak butir sedimen. Beberapa pendekatannya berdasarkan kecepatan, gaya angkat, sama konsep gaya seret atau gaya geser. Atau gaya geser juga bisa. Tapi mengingat kondisi alami dari pergerakan ini yang tidak teratur, maka pendekatan dengan teori probabilitas juga sering digunakan. Jadi kalian tahu sendiri kalau teknik sungai itu serba mengira-ngira ya. Jadi memang perhitungannya tidak terlalu akurat karena memang ya itu tadi kalau misalnya di sungai kan misalnya kita melihat pergerakan butir sedimen itu kan tidak bisa ditentukan misalnya yang ini yang bergerak kira-kira seberapa banyak hanya bisa diestimasi jadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang pertama pendekatan kecepatan. Jadi butir material dengan dimensi diameter D dihubungkan dengan kecepatan di dekat dasar atau dengan kecepatan rata-rata yang menyebabkan pergerakan butir sedimen. Jadi nanti kecepatan ini akan dibandingkan dengan kecepatan kritis. Nah, kalau yang kritis itu lebih kecil daripada kecepatan yang terjadi, oh ini berarti sudah bergerak. Kalau misalnya dia sama dengan kritis atau masih di ambang batas kritis, itu berarti baru mau mulai bergerak seperti itu. Lalu ada pendekatan gaya angkat, lift force. Ini bisa diasumsikan bahwa gaya angkat ke atas akibat aliran sedikit lebih besar daripada berat butir sedimen di dalam air. Maka kondisi awal gerak butir sedimen telah dicapai. Jadi kalau gaya angkatnya lebih besar, daripada berat butir, jadi gaya angkat kan ke atas, terus berat butir itu kan ke bawah. Kalau yang ke atas lebih besar berarti sudah bisa dikatakan sedimen itu bergerak. Pendekatan tegangan geser kritis. Nah, pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa gaya geser yang bekerja pada aliran dianggap paling berperan terhadap pergerakan butir sedimen. Jadi, kalau kalian masih ingat beberapa pertemuan yang lalu, kayaknya itu masih di awal-awal, jadi ada beberapa tipe pergerakan sedimen. Jadi ada sedimen yang gerakannya geser, ada yang gerakannya lompat, ada yang dia mengikuti gerakan sedimen lain yang lebih besar. Nah, pendekatan tegangan geser kritis itu merupakan salah satu yang meninjau sedimen yang bergerak secara bergeser gitu. Ada juga pendekatan dengan cara lain diantaranya dengan teori probabilitas. Nah, kalau di sini kita membahas pendekatan tegangan geser kritis, jadi pada waktu gaya-gaya aliran atau gaya hidrodinamik yang bekerja pada butir sedimen mencapai suatu nilai tertentu, maka kondisi ini ketika butir sedimen itu bergerak, itu baru mulai bergerak, itu dinamakan kondisi kritis. Nah, parameter aliran pada kondisi kritis ini bisa tegangan geser dasar, bisa kecepatan aliran. Jadi ada yang namanya tegangan geser dasar dan tegangan geser dasar kritis.
Ada yang namanya kecepatan aliran dan kecepatan aliran kritis. Nah, di saat tegangan geser dasar ini sama dengan nilai kritisnya, maka itu merupakan awal gerak sedimennya. Jadi kalau dia berada di bawah nilai kritis, maka butir sedimen tidak bergerak. Sedangkan kalau melebihi nilai kritis, butir sedimen tersebut bergerak. Nah, ini mungkin masih ingat dari beberapa pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah menghitung coefficient drag, CD ya. Jadi dari gaya drag, ada yang namanya gaya lift, jadi gaya lift itu gaya angkat, gaya drag itu yang ke samping, lift itu yang ke atas. Nah, kalau di sini dikenalkan koefisien gesekan atau F. Kalau F di sini sebenarnya dia erat kaitannya dengan gaya drag ya. Jadi kalau di gaya drag atau FD itu alfa diperhitungkan karena tidak tahu kecepatan arus yang melalui butir sedimen, tapi dianggap fungsi kecepatan rata-rata dan parameter lain. Sehingga butir sedimen menimbulkan gaya tahanan FD pada aliran. Jika alfa aksen adalah luas proyeksi butiran pada bidang datar, maka tegangan geser dasarnya atau tau B, jadi tau ini tegangan geser, dasar itu base ya, jadi tau B, ini bisa dihitung dengan rumus setengah kali rho kali F koefisien gesekan dikali kecepatan kuadrat. Di mana koefisien gesekan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan CZ. Jadi ada faktor angka CZ, C di sini. Nah, setiap jenis flow itu beda rumusnya, seperti yang sebelum-sebelumnya ada transition, ada smooth, ada rough. Nah, gimana kalian bisa tahu itu smooth atau itu rough atau itu transition? Jadi kalau misalnya di sini tidak memperhitungkan transition ya. Jadi kalau misalnya batasnya itu kurang dari 5, itu smooth. Terus kalau lebih dari 70, itu rough. Kalian juga bisa pakai nilai KS yang ada di tabel di pertemuan yang lalu, kalau nggak salah tabelnya itu. Jadi ada range nilai KS di mana dia smooth, di mana dia transition, di mana dia rough. Sehingga kalian bisa memilih rumus untuk mencari nilai F ini dengan tepat. Contohnya di soal ini, ya. Bu Novi, kalau misalkan di antaranya gimana, Bu? Di antaranya transition. Cuman kalau misalnya pakai rumus rough juga kayaknya bisa deh kalau yang di sini. Soalnya emang saya nggak nemu rumus yang transition-nya yang F ini. Jadi emang jarang ya, Bu? Iya. Kalau di mungkin aja, Mas. mungkin aja. Mungkin, tapi menurut saya boleh dipakai rumus yang rough. Coba nanti saya cari lagi. Soalnya ini dari literaturnya juga dia cuma 2 ini, smooth sama rough. Padahal kan ini harusnya ada sekitar 5 sama 70-nya kan ya? Iya, Bu. Iya. Jadi kalau di contoh ini, kalau kalian lihat tabel yang kemarin, untuk nilai KS 0,075 itu dia masuknya ke hydraulically rough. Jadi di soal ini dengan kedalaman air 5 meter, kecepatan arus 1 meter per detik, ukuran butiran 0,15 mm, ditanyakan tegangan geser dasarnya, di mana tegangan geser dasar tau B itu setengah rho F kali kecepatan kuadrat. Nah, sehingga di sini bisa langsung dipakai rumus yang hydraulically rough. Jadi ketika tidak diketahui U bintang KS, kalau viskositas kan mungkin bisa tahu berdasarkan yang sering dipakai ya 10⁻⁻⁶. Ketika diketahui KS, bisa dikira-kira pakai tabel yang minggu lalu itu. Jadi kalau ini diperkirakan rough, bisa langsung digunakan rumusnya untuk mencari nilai F, lalu tegangan gesernya dapat diketahui. Nah, untuk koefisien drag ini sebenarnya sudah dibahas minggu lalu ya.
kecepatan jatuh atau fall velocity ini juga. Jadi ini hanya mengulang saja. Kalau koefisien drag ini memang tergantung angka Reynolds. Jadi bisa laminar itu koefisien drag-nya 24 dibagi angka Reynolds-nya. Itu secara teori. Terus nanti bisa langsung diketahui kecepatan jatuhnya dengan menentukan specific gravity, diameter butiran, sama viskositas. Ini juga sudah dibahas minggu lalu, keseimbangan butir sedimen di dasar saluran ini. Jadi kalau yang minggu lalu itu kita membahas ini untuk mencari koefisien jatuhnya, kecepatan jatuhnya, omega. Tapi di sini kita gunakan persamaan ini untuk mencari parameter shield. Jadi ada yang namanya theta. Kalau di sini ada yang namanya sedimen, bundar ini, dengan diameter D. Jadi dia punya gaya dorong atau gaya drag force, terus dia punya lift force, Fl, terus dia punya gaya berat juga. Nah, di sini tuh ada gaya penahan, kayak gaya gesek gitu, dengan ada yang namanya friction coefficient, koefisien gesek. Nah, untuk mencari pada saat sedimen akan bergerak, jadi kan kalau akan bergerak itu harusnya masih stabil ya, jadi baru mau mulai bergerak, jadi kayak batasnya gitu. Batasnya itu berapa sih? Gitu. Ya berarti batasnya Fd ini sama dengan nilai gaya tahanan geseknya itu tadi. Jadi yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Dengan misalkan hal tersebut, maka Fd sama dengan F, friction coefficient, dikali gaya beratnya, dikurangi sama lift force-nya. Jadi, bisa dijabarkan rumusnya menjadi seperti yang di kotak ini. Lalu, dari rumus itu bisa didapat persamaan yang namanya parameter shield. Parameter shield theta ini nantinya akan berguna ketika kita menentukan butir sedimen itu bergerak atau tidak, atau dalam kondisi kritis di grafik yang akan kita gunakan. Jadi untuk theta ini bisa dihitung dengan menghitung tegangan geser dasarnya terlebih dahulu. Ini untuk theta biasa ya. Jadi ada theta biasa, ada theta kritis. Bedanya apa? Kalau theta biasa ini dibandingkan dengan theta kritis, jika dia lebih besar, berarti sedimen kita ini sudah bergerak. Sedangkan kalau dia lebih kecil, berarti sedimen kita ini belum bergerak. Nah, rumusnya sama, cuman yang di sini yang beda adalah yang digunakan tegangan geser dasarnya. Jadi untuk tegangan geser dasar kritis digunakan ketika mencari parameter shield kritis. Untuk tegangan geser dasar biasa digunakan ketika mencari parameter shield biasa. Nantinya akan ada juga di grafik itu parameter partikel. Bertanya, Bu. Ya. Yang parameter shield yang biasa yang atas itu D-nya pakai D apa ya itu? D. Ini pakai D diameter, ya diameternya tergantung diameter butiran kamu. Ini kan diameternya diameter 50. Terus yang bawah itu D50 itu berarti? Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya sungai itu kan diameter sedimennya beda-beda. Nah, ada yang namanya D90, D50, macam-macam. Nah, di sungai itu dilihat D50-nya berapa, parameter sedimennya, nanti ketemu nilai si theta critical ini. Nah, lalu kamu tinjau kritis. Kritis. Lalu kamu tinjau diameter yang ingin kamu cari itu tadi. Jadi diameter yang ingin kamu cari misalnya D90 kan, kamu punya D90 nilainya sekian gitu. Nah, kamu masukkan aja di situ, terus nanti dapat tetanya. Terus kamu bandingkan teta kamu ini sama teta kritisnya. Nah, itu yang menentukan diameter sekian itu bergerak atau tidak. Seperti itu. Itu nanti bergerak enggaknya itu dilihat dari nilai parameternya itu.
dilihat dari nilai tetanya. Jadi kalau kamu setelah menghitung ini nilai teta kamu lebih besar dari teta kritis, itu berarti bergerak. Ya. Oh ya, siap. Jadi kalau di bawah kritis berarti masih diam. Kalau Iya, Bu. kalau sama dengan kritis berarti baru mulai bergerak. Gitu. Nah, Bu, S-nya tadi itu didapat dari mana ya, Bu? Kenapa? S-nya tadi itu. S specific gravity buat sedimen kan 2,65. Oh. Itu Iya, Bu. specific gravity semua sedimen biasanya 2,65. Kalau misalnya diketahui beda di soal, ya pakai yang nilai beda itu. Tapi praktisnya biasanya diambilnya 2,65. Nah, ini tadi yang ditanyakan teman kamu, sedimen tuh mulai bergerak, gimana Bu nentuinnya? Ini sudah ada di sini terjawab. Sedimen ini mulai bergerak jika U bintang sama lebih besar daripada U kritis. Jadi ini kecepatan geser kritis. Nah, jadi nanti sedimen itu sebenarnya bergeraknya bisa ditinjau dari 3 aspek ini ya. Jadi nggak cuma dari tegangan geser aja. Jadi dari kecepatan geser bisa, tegangan geser bisa, terus dari parameter shield-nya juga bisa. Biasanya kalau di pertanyaan itu jika ditinjau dari apa sedimen, apakah sedimen sudah bergerak, kayak gitu pertanyaannya biasanya. Kalau enggak, ya kalian mungkin disuruh menyebutkan tiga-tiganya. Jadi misalnya ditinjau dari kecepatan geser, dia bergerak, ditinjau dari tegangan geser, ternyata dia tidak bergerak, seperti itu. Nah, untuk parameter shield kritis, ini tadi yang disebutkan di slide sebelumnya, terus ada tegangan geser dasar kritis. Jadi kalau di sini pakainya pakai U bintang kritis ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan kritis, ya pakai faktornya faktor kritis. Ini bilangan Reynolds, jadi U bintang dikalikan D diameter kamu dibagi viskositas. Nah, berdasarkan studi Shield diperoleh hubungan theta dengan angka Reynolds. Jadi ini berdasarkan eksperimen ya. Jadi untuk bermacam-macam jenis aliran, kalau misalnya smooth itu angka Reynolds-nya kurang dari 2, ini kecil sekali pergerakan alirannya, jadi bisa kayak kalau kita ngelihat itu, oh ini alirannya diem karena saking kecilnya. Jadi hydraulically smooth, biasanya nilai parameter shield-nya atau tetanya itu 0,1 dibagi nilai RE-nya. Lalu ada yang namanya hydraulically rough, itu nilai tetanya konstan 0,06. Nah, untuk yang transition ini nilai theta minimumnya 0,032 dengan RE sama dengan 10. Jadi ini bebas mencari nilai tetanya asal tidak lebih dari 0,06. Jadi kalau transition itu minimumnya 0,032 sampai dengan 0,06. Jadi sebelum dia berubah jadi rough kan dari smooth ke transition dulu. Nah, ini diagram shield yang saya sebut-sebut tadi di awal. Jadi kalau di sini nanti kalian akan menemukan berbagai tipe diagram shield. Jadi karena banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang menemukan tentang diagram shield ini, jadi mereka kayak memperbaiki yang sudah ditemukan sebelumnya, terus habis itu dimodifikasi, seperti itu. Kalau di sini kalian bisa lihat dari grafik, terlihat ya, jadi di sini ada tulisan motion dan no motion. Di mana maksudnya motion ini berarti sedimennya sudah bergerak, no motion ini sedimennya belum bergerak. Jadi kalau kalian ngeplot di sini, dengan theta critical dan nilai Reynolds kalian, jadi Reynolds number ini U bintang critical dibagi diameter dikali diameter dibagi viskositas dengan theta kritik kalian, nanti kalian akan menentukan sedimen kalian itu kira-kira bergerak atau tidak. Ntar penggunaan parameter shield ini akan lebih jelas dibahas di contoh soalnya ya, supaya bisa lebih mengerti bagaimana cara menggunakan diagram ini. Nah, ini ada yang beda lagi. Jadi kalau yang ini itu
tidak memberikan contoh dia flow-nya apa ya. Kalau di sini lebih dikasih tahu aja kalau ini biasanya turbulen tuh sekitar sini, laminar itu yang awal-awal, berarti yang tengah-tengah itu transisi. Nah, di sini terlihat dia menulis tau 0 sama dengan tau critical. Di mana garis ini adalah berarti garis kritisnya ya. Jadi kalau kalian punya ini theta ya, ini theta, terus ini RE, jadi sama seperti ini, theta dan RE. Di sini kalian bisa dapat kayak yang ini juga. Jadi ini awalnya itu bentuknya seperti ini, makanya dia dibuat range seperti ini karena hasil eksperimennya ternyata titiknya itu tidak membentuk satu garis lurus, tapi dia seperti membentuk area gitu. Jadi ada range kritis di situ. Jadi kalau misalnya masih di area ini, oh itu berarti masih kondisi kritis. Jadi baru mau mulai bergerak, belum bergerak. Jadi kalau bergerak mungkin berada di garis yang atas. Yang di bawah itu baru dia masih diam. Sedangkan yang di tengah itu dia siap-siap mau bergerak. Seperti itu. Nah, diagram shield ini, yang ini, relatif sulit digunakan karena ada U bintang di dua-duanya. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau kita nggak tahu U bintangnya kan. Nah, sehingga ada yang namanya Madsen dan kawan-kawannya mengkonversi diagram shield ke dalam suatu diagram yang memperlihatkan hubungan antara parameter shield kritis dan parameter sedimen fluida atau S bintang. Di mana S bintang ini bisa dihitung dari diameter sedimen kalian dan viskositas alirannya. Nah, dikonversi menjadi seperti ini. Jadi bentuknya mirip-mirip ya, jadi kayak garisnya ya begitu-begitu aja, cuman dia mengganti skalanya. Di sini dengan fungsi parameter sedimen fluida, dan di sini ada theta ya. Apa tadi theta itu? Theta critical ini, parameter shield-nya. Parameter shield kritisnya di sini, terus di sini ada parameter sedimen fluida. Jadi nantinya memang diagram shield itu ada banyak, dan yang bisa kalian gunakan itu tergantung dari apa yang kalian punya datanya. Jadi kalau kalian punya data U bintang, oh ya udah bisa pakai yang ini karena di sini U bintangnya diketahui dua-duanya, seperti itu. Ada lagi ini teori shield yang lain, jadi bentuknya agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di sini ada 3 pilihan suhu ya. Jadi ada 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat gitu. Tapi itu hanya di awal doang, sedangkan kalau di setelah dia terbentuk garis seolah-olah menyatu saja gitu. Jadi suhu ini sebenarnya lebih berpengaruh ketika partikel diameternya itu kecil. Jadi semakin besar partikel diameternya, suhu itu semakin tidak berpengaruh. Nah, perlu dipahami di sini satuannya. Jadi kalau kalian dapat soal diameter 2 mm gitu. Kalau misalnya mau menggunakan diagram ini, berarti kalian harus merubah partikel diameter kalian, karena di sini dalam satuannya mikrometer. Nah, kalau yang ini, karena tadi kita sudah memakai kecepatan kritis ya di sini, kecepatan rata-rata, terus di sini ada parameter shield. Di sini agak beda karena ini menandakan hubungan antara tegangan geser kritis dengan partikel diameter. Jadi ketika partikel diameter kita punya 2 mikrometer gitu, pada saat tegangan geser kritis berapa dia mulai bergerak gitu kan. Jadi bisa kelihatan di sini, oh kalau dia di atas 1,5 nih, 1,5 Newton per meter kuadrat dia udah bergerak. Tuh, kalau di bawah itu dia masih diam seperti itu. Jadi seberapa besar tegangan geser dasar yang diperlukan untuk menggerakkan partikel dengan diameter sekian, biasanya tuh soal-soalnya seperti itu. Jadi sebenarnya diagram shield ini sangat luas kegunaannya karena banyak hal yang bisa ditanyakan dari
satu diagram ini gitu. Dan jadi favorit juga kalau misalnya ujian ETS itu pasti keluar ini diagram shield. Ada lagi yang memperlihatkan fungsi theta critical atau parameter shield sebagai fungsi D bintang, jadi diameter partikel parameter. Jadi kalau yang D bintang ini, partikel parameter ini, dia bisa dihitung jika kalian mengetahui nilai D50-nya ya. Jadi ketika kalian tahu nilai D50, kalian bisa menghitung D bintang ini. Lalu untuk theta critical juga tadi ada rumusnya. Jadi di sini bisa dilihat ketika kalian memiliki D bintang sekian, T critical sekian, kalian bisa lihat posisinya ada di mana di sini. Jadi kalau di bawah ini no motion, jadi dia diem. Sedangkan initiation of motion-nya ada di sini. Jadi setelah di atas ini, dia udah bergerak kan. Jadi di atas ini dia bergerak, terus kalau misalnya pakai rumus lain, itu bisa lain hasilnya. Jadi karena memang prinsipnya ini adalah coba-coba ya, jadi orang-orang menemukan suatu percobaan, terus ternyata di percobaannya dia, oh waktu di sini mereka udah suspension ini kan dia udah setelah dia bergerak terus dia mendarat kan. Jadi setelah tidak bergerak, mulai bergerak, terus lama-lama dia mendarat. Itu juga bisa dilihat dari diagram shield yang ini. Yang perlu diperhatikan di sini, jadi ini sebenarnya partikel parameter ini tidak ada satuannya ya. Jadi silahkan dilihat sendiri kalau angka mobilitas kritis ini juga tidak ada satuannya. Jadi kalau misalnya melihat grafik, diperhatikan juga satuannya karena akan beda-beda. Kalau yang koefisien-koefisien gini cenderung memang tidak ada satuannya. Nah, contohnya, ini menentukan tegangan geser kritis dengan menggunakan salah satu diagram shield yang sudah dilampirkan di awal tadi. Jadi misalnya sedimen pasir dengan rho sedimen 2650 kg per meter kubik. Jadi tadi seperti yang ditanyakan teman kalian, S itu dapetnya dari mana, Bu? S itu dapetnya dari rho sedimen dibagi dengan rho air. Biasanya gitu. Jadi ini 2650 dibagi 1025, itu bisa jadi nilai S. Jadi kan mendekati 2650. Kalau misalnya tidak diketahui, pakai S-nya 2650. Tapi kalau diketahui ya bisa dihitung. Lalu punya diameter partikelnya 0,2 mm. Nah, karena airnya ini adalah air laut, bukan air biasa, makanya dia rho-nya itu 1025. Kalau air biasa kan biasanya 1000. Dengan viskositas 10⁻⁶. Tentukan tegangan geser kritisnya. Nah, kalau menggunakan grafik yang ini, kalau ditanyakannya kritis, otomatis kita langsung menggunakan nilai yang tertera di garisnya kan. Kecuali kalau dia menanyakan tentukan tegangan geser ketika partikel tersebut mulai bergerak, itu bisa bebas kalian pakai yang di atasnya garis ini. Atau enggak, tentukan tegangan geser ketika partikel sedimen itu masih diam gitu kan. Jadi kalian bebas mencari di bawahnya garis ini, seperti itu. Dari diagram ini kita bisa menghitung S bintang dan ini S-nya, specific gravity-nya, densitas relatifnya dihitung 2,59. Lalu parameter sedimen fluida atau S bintang dihitung dapat 2,79. Jadi kalau dari grafik ini 2,79 sekitar di sini. Lalu dilihat garisnya, ternyata dia berada di sekitar 5, ya. Nah, perlu dilihat juga di sini ini 10⁻⁻⁴. Berarti kan 0,1. Nah, berarti yang di bawah-bawah ini kan lebih kecil dari 0,1. Ini 0,05, 0,02, ini 0,10. Oh, ini 10 apa 0 ya? Harusnya 10 sih. 10⁻², 0,001 gitu. Jadi bisa dilihat theta critical-nya
parameter shield-nya di sini adalah 0,052, di mana theta critical ini bisa dipakai untuk menghitung kecepatan geser kritis. Misal kita sudah tahu kecepatan geser kritisnya, kita bisa tahu tegangan geser kritisnya. Seperti itu jadi alurnya. Sehingga ini theta critical yang didapatkan 0,052 dikalikan dengan S-1, S-nya dari sini, dikalikan gravitasi, dikali diameter, didapat sekian, lalu dimasukkan ke rumus tegangan geser dasar kritis sama dengan rho dikali dengan U bintang kritisnya dikuadratkan. Sehingga didapatkan sekian. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan kan tegangan geser kritisnya. Berarti tegangan geser kritisnya adalah 0,165 Newton per meter persegi. Di mana kalau tegangan gesernya sudah lebih dari ini, berarti dia sudah bergerak. Jadi ini adalah batas di mana dia bergerak dan tidak bergerak. Begitu. Ini ada diagram shield yang lain. Kalau di sini lebih rumit tapi lebih mudah lagi sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah punya U bintang atau diameter partikel, kayak nggak perlu ngitung, itu udah ketahuan. Misalnya kalian punya kecepatan gesernya 0,05 nih, garisnya kan yang ini. Terus kalian punya diameter partikelnya 1 mm, garisnya yang ini. Nah, kan kita bisa tahu dia perpotongannya di sini. Oh, kalau perpotongannya di sini berarti dengan U bintang 0,05 dan diameter 1 mm, partikel itu tuh bergerak. Lain halnya dengan ketika kita punya diameter 2 mm, terus kita punya U bintang 0,025 m/second, itu berarti di sini, oh ternyata partikelnya diem. Kayak gitu. Jadi diagram shield yang ini lebih mempermudah kita kalau kita sudah mempunyai data-data tersebut. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini hanya berlaku jika rho, ini maksudnya rho ya, rho sedimen 2650, terus suhunya 12 derajat Celcius, dan viskositas 1,25 kali 10⁻⁶. Seperti itu. Mau tanya, Bu. Ya. Jadi yang ini nggak bisa buat soal yang sebelumnya. Ya, makanya ini nggak ditaruh di situ. Oke. Oke. Jadi biasanya kalau di ujian-ujian sebelumnya itu saya kalau ngasih soal, di soalnya saya berikan ini ya grafik mana yang digunakan. Jadi ya udah yang dilampirkan di soal itu yang digunakan gitu. Jadi karena dulu soalnya kan ujiannya nggak online ya, jadi memang dan close book. Jadi memang mereka hanya belajar dan mengerjakan berdasarkan rumus yang diberikan karena close book itu tadi. Nah, kalau sekarang kan lebih bebas, jadi kalian masih bisa melihat kira-kira soal ini pakai gambar yang mana, kayak gitu. Kalau yang dulu-dulu sih memang langsung untuk soal nomor 1 gunakan grafik ini dan rumus-rumus ini. Soal nomor 2 gunakan grafik ini dan rumus-rumus ini gitu. Enak gitu, Bu. Oke, nanti saya pertimbangkan. Ya, jadi untuk diagram shield yang ini seperti itu peraturannya. Contohnya, kalau di sini karena parameternya banyak ya, jadi U bintang, terus diameter, terus kalian di sini punya sumbu Y ini bisa tau kritis, terus habis itu ini bisa kecepatan geser kritis, bisa diketahui juga. Terus kalau kalian punya Reynolds number juga bisa pakai grafik ini. Untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Jadi jika ada aliran dengan kedalaman 3 meter, lalu kemiringan dasar salurannya sebesar itu, di sini ada butir material dasar seragam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini,
Ini tuh butir material dasar seragam itu sebuah asumsi soal ya. Jadi kalau kalian benar-benar melihat di lapangan, itu nggak mungkin ada sungai yang butir material dasarnya seragam semuanya sebesar itu. Itu kayak sungai buatan banget. Cuman di sini karena memang untuk keperluan pembelajaran juga ya, jadi disimpelkan dulu, disederhanakan dulu seperti itu. Nantinya akan bisa dilakukan perhitungan juga kalau butir material dasarnya nggak seragam. Jadi pakai hasil yang didapat dari butir material tertentu bisa semacam dikonversi gitu ke nilai butir material dengan ukuran yang lain kayak gitu. Jadi nanti setelah pembahasan ini akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai itu. Jadi di sini asumsinya butir material dasar seragam dengan D sama dengan 2 mm. Nah, kalau kayak gini berarti kalian nggak ada bedanya antara D50, D90 itu semuanya 2 mm. Ceritanya tuh gitu. Jadi tadi kalau ada rumus-rumus yang pakai D50, oh berarti itu langsung pakai 2 mm semua. Rapat massa 2650, terus ini karena kita dimisalkan pakai gambar yang ini ya, jadi harus memenuhi syaratnya suhu airnya 12 derajat Celcius. Lalu hitunglah kestabilan butir material dasar dan kestabilan butir berdasarkan nilai-nilai tegangan geser dan kecepatan geser. Nah, yang pertama kestabilan butir material dasar. Berarti kita tinjau dulu menurut diagram Schildt itu butir tersebut bergerak atau tidak. Jadi kalau misalnya dari diagram Schildt kita bisa dapatkan dengan diameter 2 mm, jadi kita punya yang namanya kecepatan geser ya, U bintang. Jadi kecepatan geser ini berdasarkan kedalaman aliran kita dan kemiringan dasar sungai kita. Jadi akar GHS itu kita punya 0,0542, lalu kita punya D-nya 2 mm. Jadi dari sini kita bisa tahu U bintang 0,05, D-nya 2 mm. Nah, kebetulan U bintang 0,05 kan ada di sini, tapi dia 0,0542. Jadi kalian butuh membuat garis apa ya, kayak garis bantu gitu, yang sekiranya merepresentasikan 0,0542. Jadi mungkin yang mendekati agak ke kanan gitu ya. Terus diameternya adalah 2 mm. Diameter 2 mm itu yang ini. Jadi perlu dilihat perpotongannya. Oh, perpotongannya di sini. Berarti dia partikelnya sudah bergerak. Menurut diagram Schildt, butir sedimen bergerak atau tidak stabil. Nah, kestabilan ditinjau lagi berdasarkan tegangan geser. Nah, kalau berdasarkan tegangan gesernya, kalau ini kan masih berdasarkan kecepatan gesernya ya. Nah, untuk tegangan gesernya, kok ada 2? Oh, ini benar. Jadi untuk tegangan gesernya kita bisa memperoleh dari diagram Schildt lagi. Jadi dengan D 2 mm, kita lihat nih yang kritis. Di sini kan kelihatan yang hitam ini berarti itu kondisi kritis ya. Jadi kalian sebenarnya bebas menentukan mau ngambil yang mana. Nah, nggak enaknya dari ketika saya mengoreksi itu, kadang-kadang mahasiswa memang ngambilnya beda-beda gitu. Kadang ada yang ngambil di bagian atas, bagian tengah, angkanya nggak ada yang sama. Tapi itu malah bagus karena terlihat seperti, ya dia berarti mengerjakan sendiri karena angkanya nggak ada yang sama gitu ya. Yang penting kalian ambil di bagian yang hitam ini, karena dia kritis kan. Ini gunanya kita mencari tegangan geser kritisnya dulu. Jadi kalau berdasarkan tegangan geser, berarti kita harus tahu tegangan geser kritisnya buat dibandingkan dengan tegangan geser yang terjadi. Gitu. Nah, untuk mencari tegangan geser kritisnya, kalian bisa pakai yang di sumbu Y ini. Tau critical dibagi rho S kurangi rho water kali G kali D. Nah, partikelnya tadi berapa meter? 2 mm. Jadi fokus kalian ada di garis yang 2 mm ini. Kita lihat dia
kenanya di bagian hitam-hitam ini di mana gitu. Jadi setelah dapat yang sekiranya menurut kalian representatif, oh ini udah pas nih di tengah-tengah kayaknya gitu. Lalu kalian tembak ke sumbu Y-nya. Oh, itu sekitar 2 mm, lalu di sini ketahuan sekitar 0, di sini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Berarti sekitar 0,04. Jadi, salah. Di sini ada 0,04. Nah, dari diagram Shield diperoleh tau kritikal dibagi rho S kurangi rho akhir kali GD sama dengan 0,04. Dari sini kita bisa tahu tau kritikalnya karena kita tahu rho, kita tahu gravitasi, kita tahu diameter, ya kan? Dihitung dapat tau kritikal 1,294 Newton per meter persegi. Lalu kita cari tau sebenarnya, taunya dia yang terjadi berdasarkan aliran, jadi berdasarkan kedalaman air kita, berdasarkan kemiringan dasar sungai kita dapat ternyata tegangan geser dasarnya adalah 2,94. Nah, kita bandingkan tegangan geser dasar ini lebih besar dari tegangan geser kritisnya, berarti dia sudah bergerak. Seperti itu. Lalu pertanyaannya berdasarkan kecepatan geser. Kecepatan geser ini juga bisa didapat dari sumbu Y ini ya. Jadi kalau berdasarkan sumbu Y ini, jadi kalau misalnya kalian ditanyakan kestabilan butir material dasar, ya udah bisa langsung dilihat dari U bintang dibandingkan dengan diameternya. Sedangkan kalau ditinjau dari masing-masing parameter, kalian perlu tinjau seperti langkah yang tadi ini. Jadi kalau berdasarkan kecepatan geser, sama saja langkahnya, hanya menggunakan rumus yang berbeda, di mana di sini di diagram Shield angkanya sama ya. Jadi sama-sama sumbu Y, sama-sama skalanya, cuman di sini bisa pakai parameter tau kritikal atau U bintang kritikal kuadrat. Nah, ketika kita meninjau U bintang kritikal kuadrat atau kecepatan geser ya, kecepatan geser ini adalah nilainya sama dengan yang tadi, tau kritikal tadi. Jadi sama-sama 0,04 karena dia sumbu Y-nya sama. Habis dapat 0,04, kita bisa hitung U bintang kritikalnya dengan ya diputar aja rumusnya 0,04 dikali delta GD, di mana delta itu adalah selisih rho dibagi dengan rho air. Lalu didapatkan sebesar ini U bintang kritisnya. Nah, dari data aliran yang sebelumnya, kita sudah hitung U bintangnya yang dari sini. Ini 0,0542. Lalu tinggal kita bandingkan saja 0,0542 dibandingkan dengan yang kritis. Ternyata yang kecepatan gesernya lebih besar dari yang kritis. Sehingga perlu disimpulkan di sini bahwa butir sedimennya bergerak. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi prinsipnya dibandingkan dengan yang kritis, kalau lebih besar, oh ya bergerak gitu. Kalau sama dengan kritis, dia mulai bergerak. Kalau lebih kecil dari kritis, dia diam. Jadi prinsip inilah yang nantinya akan kalian gunakan ketika mengerjakan take home quiz. Jadi di take home quiz itu gambar diagram Shield-nya yang digunakan bukan yang ini. Saya lupa yang mana. Pokoknya salah satunya bukan yang ini. Saya lampirkan juga di situ. Jadi kalian tidak perlu mulai mencari. Tapi kalau mau pakai yang lain juga saya persilahkan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi nanti di situ akan ada pertanyaan apakah dia bergerak atau tidak, atau enggak, kapan dia mulai bergerak. Nah, kalau ada pertanyaan kapan dia mulai bergerak, itu kalian mencari nilai kritisnya berarti. Sedangkan kalau misalnya apakah dia bergerak atau tidak, itu kalian membandingkan nilai kritisnya dengan nilai yang kalian punya, seperti itu. Nah, karena yang tadi itu, ya? Ini bertanya. Iya. Kalau untuk yang itu Bu, yang apa namanya tanpa ada gerakan itu berarti langsung pakai yang kritis kan Bu berarti? Apa tetap dibandingkan dulu? Maksudnya tanpa ada gerakan itu yang mana? Ketika kita meninjau di atas di awal sini terus ternyata tanpa ada gerakan gitu. Yang ini, apa gimana?
Ya nggak, maksudnya di pertanyaannya itu udah nggak tanpa ada gerakan gitu, bukan otomatis kan yang kritisnya lebih besar gitu kan Bu, berarti berhenti. Iya, betul. Kalau Nah, tanpa terus ada yang gerakan, dimasuk-masukin itu berarti nanti kalau kalau kalian membandingkan, terus hasil yang berat, kalian punya itu lebih kecil dari angka kritisnya, itu berarti tidak ada gerakan atau partikelnya diam. Sedangkan jika pertanyaannya oh iya, kapan dia mulai bergerak, itu kalian bisa pakai angka kritisnya. Oh, dia mulai bergerak ketika sekian tegangan gesernya atau sekian kecepatan gesernya, seperti itu. Kalau ditanyakan apakah dia bergerak atau tidak, itu kalian perlu bandingkan. Terus kalau ditanyakan berapa besarnya kecepatan geser atau tegangan geser agar sedimen tidak bergerak, itu berarti kalian pakai angka di bawah kritis. Seperti itu. Nah, untuk mengambil angka di bawah kritis ini, sebenarnya saya bebaskan ya. Jadi nanti akan terlihat kalian akan mengambil angka yang sama atau tidak dengan teman kalian. Maka dari itu take home quiz ini soalnya sama semua. Jadi mungkin dengan soal yang sama semua, tapi kalian bisa punya jawaban yang beda-beda karena nantinya ketika mengambil range di wilayah kritis ini, kalian mungkin akan mengambil range yang berbeda-beda karena itu berdasarkan dengan ya tembakan kalian, misalnya ada yang di tengah-tengah atau ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah, asalkan masih di dalam range tersebut, itu masih oke. Seperti itu. Apakah menjawab atau memang pertanyaannya bukan itu ya? udah. Oh ya udah. Ya, jadi kalau yang soal tadi itu butir material dasarnya seragam kan. Nah, kalau nggak seragam, gradasi butir sedimen beragam. Ini ada contohnya, tapi ini jarang dipakai sih sebenarnya. Karena apa ya? Ya bukan ini hanya hitung-hitungan saja, tidak menggunakan yang kayak parameter Shield tadi, diagram Shield tadi. Jadi kayak memang cuman hanya perbandingan dengan rumus saja. Jadi kalau kalian punya sedimen dengan diameter berbeda, terus kalian bisa hitung kecepatan kritisnya dari masing-masing. Nah, itu misalnya salah satu kecepatan kritis yang tidak diketahui, itu bisa kalian gunakan persamaan ini untuk mengetahui kecepatan kritis dari si diameter yang ukurannya beda itu tadi. Kayak gitu. Jadi kayak dengan perbandingan aja. Jadi contohnya ini menurut saya sudah cukup jelas sih ya. Jadi kalau ini kecepatan geser kritis untuk butiran I, ini butiran M, lalu dibagi sama dengan 1,64 dibagi log ini dikuadratkan dikali dengan DI per dm. Jadi di mana DI per dm ini adalah diameter dari masing-masing sedimen dengan ukuran berbeda itu tadi. Nah, ada persamaan lainnya, tapi untuk persamaan si Ashida Michiue ini, kalian tidak bisa menggunakan kalian tidak bisa menggunakan ini untuk berbagai diameter ya. Jadi diameternya nggak bisa terserah, tapi ada range-nya. Jadi DI harus kurang dari atau sama dengan 0,4 dm ya. Jadi ketika perbedaan DI dan dm ini agak jauh ya, itu kalian bisa pakai ini persamaannya. Sedangkan untuk yang Egizarov ini, Egizarov masih bisa dipakai untuk berbagai diameter I dan M dengan range yang berbeda. Jadi tidak ada batasan seperti ini. Nah, si gradasi butir sedimen beragam ini biasanya jika butir sedimen berdiameter DI sama dengan dm tidak bergerak, maka sedimen dengan diameter DI kurangi dari dm. Jadi misalnya DI ini 0,5 mm gitu ya. Terus dm ini 0,7 mm. Nah, kalau 0,7 mm-nya nggak bergerak, kalau 0,7 mm yang nggak bergerak, berarti otomatis 0,5 mm juga nggak bergerak. Jadi karena
ini ada efek sheltering ya. Jadi kalau nggak kemarin sih, beberapa minggu yang lalu, kita membahas tentang sedimen yang bisa bergerak, terus sedimen yang hanya mengendap di permukaan, di dasar sungai gitu ya. Jadi ada yang namanya efek sheltering. Jadi sedimen yang lebih kecil ukurannya itu cenderung bersembunyi di sedimen yang ukurannya lebih besar. Jadi itu juga yang bisa menyebabkan sedimen dengan diameter yang lebih besar. Jika dia bergerak, maka yang lebih kecil itu pasti bergerak. Orang yang gede aja gerak, masa yang kecil nggak gerak kayak gitu. Jadi kalau yang gede nggak gerak, ya yang kecil tidak dapat bergerak gitu. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu juga, tapi di efek sheltering ini digunakan di Egya-Zarov ini. Jadi dia membuat asumsi seperti itu. Jadi kalau di kisaran sekian, persamaan ini overestimate ya, jadi dia kurang relevan gitu. Sehingga di kisaran ini, ketika perbandingan dari DI per DM-nya kecil, itu bisa dipakai Ashida dan Michiuya tadi yang ini. Gitu. Jadi mungkin perlu dibandingkan DI sama DM-nya dulu, yang lebih kecil yang mana itu bisa jadi si DI-nya. Lalu kalian bandingkan jika dia memenuhi syarat ini, lebih baik pakai persamaan yang Ashida Michiuya ini. Kalau tidak memenuhi ini, baru bisa pakai persamaan Egya-Zarov ini. Gitu. Jadi Egya-Zarov ini lebih digunakan di butir sedimen yang tidak terlalu besar ya gap-nya. Jadi DI per DM-nya relatif tidak kecil tapi besar gitu. Nah, kalau yang untuk gradasi butir sedimen beragam tidak ada contoh soalnya, tapi kalau kalian mau mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya berikan. Tapi ini memang jarang digunakan ya, jadi cuman biar tahu aja kalau nggak cuman sedimen yang seragam doang yang bisa dihitung, yang beragam itu juga bisa. Gitu. Jadi ya untuk bab 5 mungkin sampai di sini dulu. Lalu ada take home quiz 2 yang bisa kalian kerjakan. Jadi di take home quiz 2 ini ada 2 soal. Yang soal pertama itu soal mengenai materi minggu ini, sedangkan yang soal kedua itu mengenai materi 2 minggu yang lalu. Semoga kalian masih ingat. Kalau nggak ingat, ada rekamannya di YouTube, udah ada di Classroom juga, jadi saya lampirkan linknya di situ, barangkali mau mengingat-ingat. Tuh. Boleh dikerjakan bersama-sama, tapi saya harap hasilnya berbeda-beda atau beragam gitu ya. Karena untuk yang soal 2 ini uraian, jadi memang akan terlihat ketika kalian menjelaskan. Lalu untuk yang nomor 1 ini soalnya menggunakan diagram shield, jadi di situ saya sudah berikan diagram shield yang bisa kalian gunakan, rumusnya juga ada, tapi kalau kalian mau melihat yang ada di PowerPoint itu juga bisa. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Bu, kenapa kok pakai yang ini ya, kok nggak pakai yang ini, itu mungkin bisa langsung diskusi dengan saya juga. Kalian juga bebas berdiskusi dengan teman-teman kalian yang lain, pasti ada yang bisa saling membantu lah ya, gitu. Karena soalnya juga sama. Gitu aja sih. Wah, cepet ya selesainya. Biasanya saya langsung lanjut ke materi minggu selanjutnya kalau di kelas biasa. Cuman nggak dulu deh ditaruh di minggu depan aja, karena memang materinya memungkinkan ya, karena sampai dengan minggu depan itu adalah batas materi untuk ETS, jadi masih oke. Gitu. Ada pertanyaan mungkin dari yang saya sampaikan hari ini? Tanya, Bu. Ya? Yang di soal quiz take home ini kan dikasih rumus untuk nomor 1. Nah, itu buat semuanya ABC apa gimana, Bu? Iya, bisa dipakai buat semuanya. Oh, buat ABC, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Itu ABC itu sebenarnya kayak diputar-putar aja sih saya soalnya. Sebenarnya materinya itu ya semua pakai diagram shield ini. Jadi
memang ada berbagai pertanyaan yang bisa disampaikan ya dengan satu diagram itu. Makanya ini bisa biasanya jadi favorit dosen-dosen juga kalau pas ETS kayak selalu pasti keluar gitu. Ya saya baru ngasih ETS 2 kali sih, cuman kok ini selalu keluar ya gitu. Memang karena mudah diotak-atik jadi enak pakainya. Nah, kalau misalnya rumusnya kurang lengkap ya, saya belum cek lagi sih, itu soalnya sebenarnya soal tahun lalu. Jadi saya pakai aja, cuman diganti sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya rumusnya memang kurang lengkap, kok ini nggak ada ya, Bu? Mungkin bisa lihat di PPT aja, di PPT lebih lengkap. Gitu. Kalau ada yang rumus berbeda, itu juga mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya, atau mungkin bisa diskusi dengan temannya. Mungkin ada yang pemahamannya berbeda. Seperti itu. Gitu. Jadi di take home quiz-nya juga sudah saya lampirkan gambar diagram shield-nya ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau untuk minggu depan materinya itu stabilitas lereng, stabilitas tebing gitu, jadi lebih ke stabilitas salurannya. Kalau yang hari ini kita lebih membahas tentang si partikel sedimennya itu. Kalau misalnya minggu depan kita lebih membahas ke misalnya kita punya sungai itu kan mirip saluran drainase ya, tapi dia mungkin bentuknya nggak beraturan, jadi bisa kayak bisa agak trapesium. Nah itu nanti di situ kita meninjau kira-kira dengan sudut sebesar ini dia stabil atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih materi untuk ETS-nya ya sampai minggu depan itu tadi. Untuk take home quiz-nya sendiri, mungkin nanti saya buatkan solusinya supaya mulai minggu depan kalian sudah bisa mempelajari. Saya nggak tahu sih kelas lain dikasih kuis berapa kali, belum tanya juga. Tapi ini berdasarkan RPS yang ada, jadi memang di RPS itu disyaratkan 2 kali kuis sebelum ETS, kalau saya lihat di minggu ini, dan di minggu saat yang kita kuis kemarin itu. Jadi memang sudah sesuai dengan RPS. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Atau tidak terkait teknik sungai? Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalian bisa mulai mengerjakan take home quiz-nya. Kalau bingung bisa tanya temannya. Atau tanya. Kenapa? Kenapa? Bakal ada ETS nggak Bu teknik sungai? Saya harus diskusi dengan dosen lainnya juga. Kan nggak bisa kalau misalnya kelas kita nggak ada ETS, tapi kelas lain ada gitu kan, nggak mungkin kan? Belum keluar sih. Nggak apa-apa, Bu. Iya, mungkin Udah nggak apa-apa ya. Iya, karena kuis udah 2 ya, tapi kan tetap aja. Kayaknya dari sini sudah mewakili Bu ETS. Iya, coba ya saya nanti sampaikan kelas saya. Kelas saya sudah kuis 2 kali, bagaimana Pak? Gitu ya nanti saya sampaikan coba. Ya. Sebenarnya mantap Bu Novi. Sebenarnya makasih Bu, mantap. Ya kan coba saya sampaikan, belum tentu oke, ayo. Oh nggak bisa Mbak Novi, nanti Pak Mahe bilang gitu, oh ya tetap saya ETS berarti. Kami berharap. Yang penting diusahakan Bu. Perjuangkan Bu. Kasihan Bapak Ibunya para Bu. rakyat. Kasihan saya juga sih yang ngoreksi, ampun ngasih tugas itu gampang, tapi ngoreksinya itu loh. Makanya Bu. Bener Bu, makanya Bu. Mana kalau jawabannya bisa beda-beda kan ya, berdasarkan NRP, aduh. Nah itu Bu, benar. Zara yang ngoreksi Bu. Ya Bu. Zara bisa bantu saya. Kami nggak mau memberatkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Siap lah. Kitanya yang berat kayaknya, berat hati. Kalau bisa nggak ada kuis juga makin bagus Bu. Win-win solution. Win-nya di kalian ya. Iya, sebenarnya kalau nggak ada ETS juga enak sih. Cuman ya itu tadi, saya harus diskusi dengan dosen lainnya. Nggak ada kuis juga enak Bu. Waduh,
Nggak ada kuis juga enak ya. Kalau itu kelewatan Bu. Biar nggak capek Bu meriksanya Bu. Lewatan Bu. Bingung nanti. Kelewatan. Nah, bingung nanti ngasih nilainya bingung nanti. Berdasarkan absen apa nyerang gitu. saya. Daniel suruh drop aja Bu. Apa tuh? Ardilo, mulut. Ardilo. Ayo, ada pertanyaan lagi? Iya, nanti saya usahakan saya bilang dulu ke Pak Mahe dan dosen-dosen lainnya. Kalau mereka belum ngasih kuis ya mereka pasti ETS, cuman nggak tahu sih. Nanti mungkin. Kelas lain belum ada yang... Ini aja Bu, Ibu aja yang kasih kuis ke kelas lain Bu. Oh, jadi saya kasih soal kuis ini ke kelas lain juga gitu ya. Nanti jangan-jangan saya yang disuruh bikin ETS-nya buat kelas lain. Ya udah nanti. Ada Bu, saya yang ngasih kuisnya ke kelas lain Bu. Ada aja. Coba nanti saya rundingkan dulu karena memang kelas ini adalah kelas Pak Mahe ya. Dosen pengampunya itu Pak Mahe. Saya di sini hanya ya membantu sih. Ya bagi dua sih. Coba saya tanyakan dulu kalau misalnya Pak Mahenya oke, tidak perlu bertanya pada dosen kelas lain juga. Jadi bisa saja tidak ada ETS, tapi kita lihat nanti dulu. Minggu depan deh saya kabarin. Pak Main udah oke Bu. Kali, Bu. Ngabarin Bu. Apa? Pak Oh Mahe Bu, sering udah. kelewatan Bu, bohong Bu. Sering kelewatan. Oh ya ini jangan lupa absen loh ya. Saya Mending kata saya nggak mau nilainya. Saya nggak mau ada yang WA saya, Bu, maaf saya lupa absen yang ini presensi ITS itu. Saya nggak mau ya ada yang kayak gitu. Jadi Bu, kalau lupa yang presensi yang di Google Form gimana Bu? nggak apa-apa kalau yang lupa Google Form. Karena itu cuma buat arsip saya. Soalnya kalau yang di MyITS itu yang buat di monitoring pusat. Jadi nggak apa-apa. Kalau nggak ngisi di saya, tapi ngisi di mana tadi? Di ITS. Yang nggak boleh itu ngisi di saya doang, tapi di ITS-nya nggak ngisi gitu. Itu yang nggak boleh. Oke. Oke, Bu. Ini udah ngisi semua ya berarti? Yang ITS? Oke Bu. Udah. Ya. Sudah Bu. Tapi ini kayaknya belum. Udah, Bu. Oke. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, selamat mengerjakan take home quiz-nya. Ditunggu kabar baiknya. Ya semoga bisa nggak ETS. Karena saya juga jadi lebih ringan. Amin. Amin. Take home quiz 1 aja belum saya koreksi. Amin. Ya udah kalau gitu. Waduh Bu, mending kata saya Loh. langsung Nyalain aja saya. Bu semuanya Bu. Nggak bisa gitu dong. Oke, terima Nggak kasih usah atas dikoreksi Bu, langsung perhatiannya. foto aja Bu. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Sore. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.